Baru saja kita mendengarkan sidang vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer. Terdakwa Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Richard Eliezer dengan hukuman penjara 12 tahun. Dengan dibacakannya vonis terhadap Richard Eliezer, maka rangkaian sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah memasuki akhir. Sebelumnya dalam 3 hari terakhir, hakim juga sudah membacakan vonis terhadap 4 terdakwa lainnya. Ini merupakan suasana terkini masih langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih ramai sekali, padat sekali oleh simpatisan dari Eliezer. Mereka terus-menerus mengeluarkan sorakan, yel-yel, dan menyanyikan berbagai lagu sebagai tanda kegembiraan mereka atas vonis Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, tadi majelis hakim membacakan sejumlah hal-hal yang dinilai bisa meringankan vonis Eliezer. Di antaranya, fakta bahwa Eliezer adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Kemudian terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Dan fakta bahwa keluarga korban, keluarga Yosua, telah memaafkan perbuatan terdakwa. Dalam membacakan vonisnya, majelis hakim menyatakan bahwa meskipun benar bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana, namun Eliezer bukan pelaku utama dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hakim menyatakan bahwa Ferdi Sambo merupakan aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, dan bahwa Sambo adalah yang disebut sebagai pelaku utama. Dengan demikian, maka status justice kolaborator Richard Eliezer ini bisa diterima karena yang bersangkutan tidak dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Ini merupakan masih suasana terkini pemirsa yang Anda saksikan di layar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika dibandingkan dengan sidang Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf, bisa kita lihat bahwa sidang Richard Eliezer ini paling ramai karena banyaknya simpatisan, banyaknya fans dari Eliezer yang datang langsung, hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan mereka. Dan mereka langsung bersorak, mereka turut bergembira saat mendengarkan vonis dari majelis hakim. Kita juga menyaksikan tadi selama pembacaan vonis berlangsung, keluarga Yosua, orang tuanya, Rosti Simanjuntak, dan Samuel Huta Barat kembali duduk di baris terdepan. Sebelumnya keluarga Yosua sendiri juga menyatakan bahwa mereka sudah memaafkan perbuatan Eliezer. Mereka menyadari bahwa Eliezer dengan pangkat rendah tidak bisa menolak perintah dari Ferdi Sambo, dari atasannya. Sehingga keluarga Yosua pun memberikan harapan agar Eliezer divonis ringan. Dan ternyata vonis yang dikeluarkan majelis hakim ini sesuai dengan harapan dari keluarga Yosua, sesuai dengan harapan dari para simpatisan Richard Eliezer, sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Tentunya ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi justice kolaborator selanjutnya untuk bisa memberikan pernyataan jujur, bisa membuka kasus secara terang benderang di persidangan. Seperti yang disampaikan keluarga Yosua, bahwa tanpa kesaksian, tanpa kejujuran dari Richard Eliezer, tentunya kasus pembunuhan Yosua tidak akan terungkap sampai hari ini, akan tetap ditetapkan sebagai kasus tembak-menembak. Namun berkat kejujuran dari Richard Eliezer, maka kasus ini pun bisa sampai di meja hijau, dan aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo, dan istrinya Putri Chandrawati pun juga bisa ikut memperoleh pidana yang dinilai hakim sesuai dengan perbuatan mereka. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa Eliezer menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini adalah salah
dan ia menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf secara tulus kepada orang tua korban atau orang tua dari Yosua. Majelis Hakim menyebut Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama sehingga berhak mendapatkan penghargaan. Tadi pada saat Hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara, kita melihat bersama Eliezer menangis haru mendengar putusan hakim. Kembali lagi bahwa vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Masih kita saksikan pemirsa. Ini adalah suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Masih ramai oleh simpatisan Eliezer. Kami belum mendapat informasi apakah saat ini Eliezer masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau akan segera kembali ke tahanan. Dan kita akan kembali langsung bergabung dengan rekan Syafa Atisuryo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Syafa sudah bersama dengan simpatisan dari Eliezer. Syafa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Stefani dan pemirsa, sejak beberapa saat pasca vonis dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat ini situasi di pengadilan masih ramai, masih riuh rendah oleh sorak-sorai para pendukung dari Richard Eliezer yang memenuhi hampir seluruh sudut di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka masih larut dalam kebahagiaan karena putusan dari Majelis Hakim ini sesuai dengan harapan mereka, yakni jauh lebih rendah atau lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara. Saya akan mengajak Anda, Stefani dan pemirsa, untuk mewawancarai salah satu pendukung dari Richard Eliezer yang sudah mengawal jalannya persidangan sejak awal persidangan. Selamat siang Ibu, dan Ibu siapa? Dengan Mary. Ibu Mary, bagaimana tanggapan Anda setelah akhirnya putusan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara menjadi hanya 1 tahun 6 bulan penjara? Kita sangat bahagia dan berterima kasih kepada hakim dan membuat kita percaya bahwa masih ada keadilan untuk orang kecil di negeri ini. Kita selama ini sangat bangga dengan Richard, dengan kejujurannya, dan akhirnya kejujurannya itu dihargai. Meskipun Richard Eliezer dalam pertimbangan hakim tetap terbukti melakukan pembunuhan berencana, tapi karena banyaknya alasan yang meringankan, akhirnya divonis. Yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada Eliezer dan juga keluarga Eliezer? Iya, buat Ica terima kasih ya, selama ini Ica udah bertahan untuk jujur dan berani walaupun Ica sendirian. Dan untuk Om sama Tante, perjuangan kita nggak sia-sia. Hari ini terbukti bahwa bisa. Ya pemirsa, tampaknya ada kendala komunikasi dengan rekan kami Syafa Atisuryo dari Pengadilan. Kemudian ingin datang langsung ke gedung pengadilan menyaksikan jalannya persidangan. Jadi awalnya begini, begitu anak ini mengakui bahwa ternyata bukan tembak-menembak segala macam, kan terus ketika dia itu ditampilkan di muka umum ya, ketika penyerahan berkas sama dia ditampilkan di muka umum, saya melihat kasihan. Jadi muka dia tuh kayak takut, mungkin dia takut apakah dia akan dihakimi oleh orang. Jadi saya ingin hadir untuk menunjukkan ke dia bahwa adek, kamu nggak sendiri loh, ada loh orang-orang tuh yang memahami keadaan kamu saat itu gitu loh. Ada orang yang mendukung kamu gitu loh. Kemudian apa harapan Ibu selanjutnya terhadap Richard Eliezer yang nantinya masih harus menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dipotong masa tahanan? Ya nggak apa-apa, jadi itu dia jalanin nggak apa-apa. Setelah dia menjalanin itu, setelah dia keluar nanti kan dia bisa kembali untuk bertugas.
Ibu Mary sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Stefani dan pemirsa, para pendukung Eliezer masih membeludak memenuhi beberapa area di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka masih larut dalam kebahagiaan. Yakni Eliezer pertama bersifat kooperatif dan sopan selama jalannya persidangan. Ia juga bersedia menjadi seorang justice. Dan ikhlas kepada keluarga korban, yakni orang tua dari Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara alasan yang memberatkan terhadap Eliezer yang disebutkan oleh majelis hakim dalam amar putusannya adalah bahwa Eliezer ini dinilai tidak menghargai suatu hubungan pertemanan. Syafa, apakah saat ini Richard Eliezer masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada kendala komunikasi dengan rekan kami Syafati Suryo yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sampai saat ini pun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dipenuhi oleh simpatisan Richard Eliezer yang masih larut dalam kegembiraan atas vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer. Baru saja pemirsa, beberapa saat yang lalu kita dengarkan bersama pembacaan vonis terhadap Richard Eliezer. Eliezer menjadi terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang dibacakan vonisnya. Vonis terhadap Richard Eliezer jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya JPU menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Namun majelis hakim memvonis Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara dan dipotong masa tahanan. Sejumlah hal yang dianggap meringankan bagi Eliezer, diantaranya adalah terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Selain itu, barada Richard Eliezer dinilai telah bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Ia juga dianggap telah kooperatif selama persidangan berlangsung. Ya, pemirsa, hingga saat ini kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih dipenuhi oleh para simpatisan dari terdakwa Richard Eliezer. Kami masih berupaya untuk menanyakan informasi kepada rekan kami di lapangan terkait dengan posisi dari terdakwa Richard Eliezer saat ini. Apakah masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau sudah kembali ke tahanan? Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Rusuh.